Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Nah, kembali lagi sama aku. Perkenalkan nama aku Anabila Renata. Dan di sini aku jadi salah satu tutor untuk mata kuliah pengantar agribisnis. Nah, di pertemuan kali ini kita akan masuk ke pertemuan materi ke-13. Nah, judul materinya itu adalah Kelembagaan Agribisnis Indonesia. Oke, langsung aja kita mulai. Yang pertama, di sini kita harus tahu dulu ya, pentingnya dari suatu kelembagaan tuh untuk apa sih? Nah, jadi kelembagaan ini tuh mempunyai peranan yang sangat penting dalam pembangunan agribisnis. Dikarenakan rangkaian kegiatan yang selalu terkait dalam sistem agribisnis tersebut digerakkan oleh berbagai kelembagaan. Nah, terus kita harus tahu dulu nih, pengertian dari kelembagaan sendiri itu apa sih? Jadi, kelembagaan itu adalah sebuah tradisi baru yang cocok dengan tuntutan industrialisasi atau organisasi yang mampu menghasilkan ragam produk yang dapat dimanfaatkan sekaligus mengembangkan keunggulan komparatif atau keunggulan kompetitif. Jadi bisa kita simpulkan bahwa kelembagaan itu punya peranan yang sangat penting gitu lah ya dalam pembangunan agribisnis gitu. Nah, selanjutnya di sini kita lihat kelembagaan dalam sistem agribisnis itu mencakup apa aja sih? Nah, jadi ada 5 kelembagaan. Yang pertama di sini kita lihat ada kelembagaan sarana produksi. Lalu yang kedua di sini kelembagaan yang bergerak di bidang usaha tani atau produksi. Lalu yang ketiga di sini tuh ada kelembagaan pasca panen dan pengolahan hasil. Lalu yang keempat ini ada kelembagaan pemasaran hasil dan yang terakhir ini adalah kelembagaan jasa layanan pendukung. Jadi kalau kita lihat sebelumnya ya, agribisnis itu kan punya 5 subsistem. Nah, di setiap subsistemnya itu tuh punya kelembagaan gitu. Nah, lalu di sini kita bahas satu persatu ya, yang tadi udah kita lihat. Yang pertama tuh kelembagaan sarana produksi. Jadi, kelembagaan sarana produksi ini tuh bergerak di bidang produksi, penyediaan dan penyaluran sarana produksi, seperti BUMN, KUD, dan usaha perdagangan swasta. Nah, lalu yang pada umumnya melakukan usaha dalam produksi, perdagangan, pemasaran sarana produksi, seperti pupuk, pestisida, benih, dan lain-lain. Jadi lebih ke subsistem hulu nih, penyediaan input untuk mendukung on-farm dari suatu produksi agribisnis. Lalu di sini kita lihat yang kedua ya, kelembagaan usaha tani atau produksi di bagian on-farm-nya. Nah, kelembagaan yang bergerak di bidang usaha tani atau produksi ini tuh ada 3 lembaga ya. Yang pertama nih tuh rumah tangga petani. Lalu yang kedua di sini ada kelompok petani dan yang ketiga di sini ada perusahaan budidaya tanaman pangan dan juga hortikultura. Lalu yang ketiga di sini kita lihat ada kelembagaan pasca panen dan juga pengolahan hasil. Ini tuh yang di subsistem pengolahan ya teman-teman. Nah, kelembagaan yang terkait dengan pasca panen dan pengolahan hasil ini dapat dibedakan yaitu kalau yang di bidang pasca panennya ada usaha jasa perontokan, seperti misalnya usaha jasa pelayanan Alsintan Power Tracer dan juga Concealer. Lalu ada usaha jasa pengeringan, usaha jasa Alsintan Panen, dan usaha pengemasan sortasi dan sebagainya. Jadi ini yang setelah panen gitu ya. Nah, ini nih bidang-bidangnya. Lalu yang selanjutnya ada di bidang pengolahan atau agroindustri. Lalu yang C di sini ada kelembagaan lumbung desa untuk mengatasi masalah pangan atau kebutuhan pangan yang mendesak, di mana ketersediaan pangan tidak mencukupi, sedangkan mayoritas nih masyarakat relatif tidak memiliki daya beli. Lalu selanjutnya ada yang keempat ini adalah kelembagaan pemasaran hasil di bagian subsistem hilir gitu, hilir pemasaran ya. Nah, ini tuh kelembagaan yang terkait dalam sistem tata niaga hasil pertanian dari produsen sampai kepada konsumen. Jadi lebih ke bagian distribusinya gitu. Nah, lalu yang kelima di sini kita lihat ada kelembagaan jasa layanan pendukung. Nah, di sini yang pertama kelembagaan di bidang permodalan seperti perbankan, dana ventura, dana dari penyisian keuntungan BUMN. Nah, kelembagaan ini tuh menyediakan dalam basis komersial maupun menyalurkan kredit program yang dikemaskan oleh pemerintah bagi sektor agribisnis.
Nah, jadi ini tuh lebih yang kayak menyediakan modal gitu. Lalu yang kedua di sini ada kelembagaan di bidang penyediaan alsintan termasuk perusahaan industri atau perusahaan pembuatan dan juga perakitan alsintan. Lalu yang ketiga di sini kita lihat ada kelembagaan aparatur. Seperti kelembagaan aparatur yang melaksanakan fungsi pelayanan atau penyuluhan, seperti Balai Penyuluhan Pertanian. Lalu selanjutnya di sini ada kelembagaan aparatur yang memiliki fungsi pengaturan dan pembinaan, seperti organisasi pemerintah serta dinas pertanian dan juga instansi. Lalu yang terakhir untuk kelembagaan jasa layanan pendukung, di sini kita bisa lihat ada koperasi ya. Nah, koperasi ini tuh juga memiliki peran yang sangat penting gitu untuk mendukung kegiatan dari agribisnis itu sendiri. Nah, selanjutnya di sini kita lihat apa sih peranan koperasi pertanian gitu dalam sistem agribisnis. Nah, jadi menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 92, pada pasal 4 ini dijelaskan bahwa koperasi ini memiliki fungsi dan peranan, antara lain yaitu mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota dan masyarakat, berupaya untuk mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan perkokoh perekonomian rakyat, mengembangkan perekonomian nasional, serta mengembangkan kreativitas dan jiwa berorganisasi bagi pelajar bangsa. Nah, lalu apa sih faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan koperasi? Nah, di sini ada beberapa poin. Yang pertama tuh kemampuan menciptakan posisi pasar dan pengawasan harga yang layak oleh dengan cara bertindak bersama dalam menghadapi pasar melalui pemusatan kekuatan bersaing dari anggota, lalu memperpendek jaringan pemasaran, memiliki manajer yang cukup terampil, berpengetahuan luas, dan memiliki idealisme, dan mempunyai dan meningkatkan kemampuan koperasi sebagai satu unit usaha dalam mengatur jumlah dan kualitas barang-barang yang dipasarkan. Nah, lalu yang kedua, faktor yang mempengaruhi keberhasilan koperasi, di sini kita lihat ada kemampuan koperasi untuk menghimpun dan menanamkan kembali modal dengan cara pemupukan berbagai sumber keuangan dari sejumlah besar anggota. Nah, lalu yang ketiga, di sini tuh ada penggunaan faktor-faktor produksi yang lebih ekonomis melalui pembebanan biaya overhead yang lebih dan juga mengusahakan peningkatan kapasitas. Nah, selanjutnya untuk yang poin keempat, di sini tuh ada terciptanya keterampilan teknis di bidang produksi, pengolahan, dan pemasaran yang tidak mungkin dapat dicapai oleh para anggota secara sendiri-sendiri. Lalu yang kelima, ada pembebasan resiko dari anggota-anggota kepada koperasi sebagai satu unit usaha yang selanjutnya hal tersebut kembali ditanggung secara bersama di antara anggota-anggotanya. Dan yang keenam di sini ada pengaruh dari koperasi terhadap anggota-anggotanya yang berkaitan dengan perubahan sikap dan tingkah laku yang lebih sesuai dengan perubahan tuntutan lingkungan, diantaranya perubahan teknologi, perubahan pasar, dan juga dinamika masyarakat. Nah, di sini kita lihat untuk kemitraan dan pertumbuhan inklusif. Contoh studi kasus kelembagaannya ini adalah pada pola kemitraan peternakan unggas. Jadi untuk manfaat potensial bagi para peternak ini tuh ada cukup banyak ya kalau kita lihat. Di sini dimulai dari akses pasar. Jadi akses pasarnya itu lebih luas gitu ya marketnya. Lalu pendapatannya meningkat, mengurangi resiko produksi dan harga, dapat meminimalisir lah ya. Lalu tersedianya layanan kredit dan keuangan dengan bunga yang lebih relatif rendah. Lalu tersedianya input dan pasar yang tepat waktu, tersedianya bibit dan teknologi baru, dan juga insentif untuk lebih efisien dan harga pasar yang lebih tinggi. Jadi kita bisa lihat ya di sini ada manfaat yang real life banget gitu yang bisa didapatkan oleh para peternak jika terdapat kelembagaan agribisnis yang mendukung gitu. Nah, lalu apa sih manfaat potensial bagi perusahaan? Tadi kita lihat manfaat potensial bagi peternak gitu. Dan nggak mungkin dong kalau misalnya perusahaan tuh nggak dapat manfaat apa-apa. Nah, di sini kita lihat ada pun manfaat potensial bagi perusahaan itu efektivitas biaya, lalu konsistensi kualitas, dan juga kesesuaian standar kualitas. Jadi ada quality, cost, dan juga confirmation. Nah, lalu ada pun kerugian potensial bagi petani.
Jadi kalau tadi kita udah lihat manfaat, pasti kan ada kerugian juga ya. Nah, di sini kita lihat untuk kerugiannya. Yang pertama, kemitraan yang tidak sama. Ini akan mengakibatkan monopsoni, menolak pembelian dan kurangnya transparansi dalam penetapan harga. Lalu yang kedua, ini tidak saling percaya. Yang ketiga, ketergantungan yang berlebihan mengarah kepada ketergantungan hutang. Lalu yang keempat di sini ada kurangnya fleksibilitas, dan yang terakhir di sini adanya trade-off antara komersialisasi dan juga ketahanan pangan di tingkat keluarga. Lalu tadi kerugian bagi petani. Nah, sekarang kerugian bagi perusahaan. Yang pertama adalah perilaku oportunistik para peternak. Biaya transaksi yang tinggi untuk monitoring dan penegakan peraturan. Biaya distribusi input dan jasa yang tinggi, dan juga pengalian atau penyalahgunaan input, kredit, dan kemacetan atau default. Nah, di sini kita lihat ada lesson learn-nya, keberhasilan kemitraan. Harus saling percaya pastinya. Saling percaya antara perusahaan dan juga petani gitu. Lalu jaminan produksi dan harga, harus ada jaminannya dong. Nah, lalu economy of scale, berkurangnya biaya transaksi, pembagian risiko, akses kepada kredit dan keuangan, tersedianya input penyuluhan dan teknologi baru, tersedianya input dan pembayaran yang tepat waktu, komunikasi, supervisi, dan monitoring yang baik, lalu ada insentif untuk kualitas harga dan efisiensi, dan ada komitmen jangka panjang. Lalu peranan pemerintah dalam kemitraan. Jadi jangan disangka yang berperan tuh cuman perusahaan dan petani aja, tapi pemerintah juga punya peranan yang cukup penting gitu dalam suatu kemitraan. Di antaranya di sini tuh dapat memperbaiki iklim investasi. Lalu pemerintah juga berperan dalam promosikan persaingan usaha yang sehat, menegakkan kontrak agar tercipta kemitraan yang saling memerlukan, memperkuat, menguntungkan, menghargai, bertanggung jawab, berkelanjutan, dan berkeadilan. Lalu juga ada kerjasama PPP dalam penyuluhan dan bimbingan teknis. Lalu selanjutnya ada memperkuat asosiasi peternak dan lembaga intermediate lainnya. Dan yang terakhir untuk peranan pemerintah di sini adalah promosikan grades dan juga standarnya. Oke, mungkin cukup sekian untuk materi dari pertemuan ke-13. Untuk selanjutnya akan ada pembahasan latihan soal nih untuk pertemuan ke-13. Nah, oke, selanjutnya kita masuk ke pembahasan latihan soal untuk pertemuan ke-13. Di sini kita mulai. Yang pertama, sebuah tradisi baru yang cocok dengan tuntutan industrialisasi atau organisasi yang mampu menghasilkan ragam produk yang dapat memanfaatkan sekaligus mengembangkan keunggulan komparatif atau keunggulan kompetitif adalah pengertian dari apa nih? Apakah pengertian dari adat istiadat, peraturan perusahaan, kelembagaan, atau subsistem? Jadi kita udah bahas nih ya teman-teman dari slide di menit-menit sebelumnya. Nah, jadi untuk jawaban latihan soal nomor 1 ini adalah kelembagaan teman-teman. Seperti judul materi dari pertemuan ke-13 ya, kelembagaan sistem agribisnis gitu. Jadi ini tuh merupakan pengertian dari kelembagaan. Oke, kita next ke soal nomor 2. Kelembagaan yang bergerak di bidang usaha tani atau produksi kecuali apa? Apakah rumah tangga petani atau bank, kelompok petani, atau perusahaan budidaya tanaman pangan dan hortikultura? Di sini yang tidak termasuk di bidang usaha tani atau produksi. Kira-kira yang mana ya jawabannya? Nah, jadi untuk jawaban dari latihan soal nomor 2 di sini adalah yang D, yang bank. Karena rumah tangga petani, kelompok petani, dan perusahaan budidaya tanaman pangan hortikulturan itu termasuk kelembagaan yang bergerak di bidang usaha tani atau produksi, atau di subsistem on farm-nya. Oke, kita next di soal selanjutnya. Di bawah ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan koperasi, kecuali yang mana nih?
Apakah yang A, terciptanya keterampilan teknis di bidang produksi, pengolahan, dan pemasaran yang tidak mungkin dapat dicapai oleh para anggota secara sendiri-sendiri. Yang B, pembebasan risiko dari anggota-anggota kepada koperasi sebagai satu unit usaha yang selanjutnya hal tersebut kembali ditanggung secara bersama di antara anggota-anggotanya. Atau yang C, pengaruh dari koperasi terhadap anggota-anggotanya berkaitan dengan perubahan sikap dan tingkah laku yang lebih sesuai dengan perubahan tuntutan lingkungan, di antaranya perubahan teknologi, perubahan pasar, dan dinamika masyarakat. Atau yang D, kemampuan menciptakan posisi pasar dan pengawasan harga yang kurang layak. Nah, di sini yang tidak termasuk faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan koperasi. Nah, jadi untuk jawaban latihan soal nomor 4 ini adalah yang D, kemampuan menciptakan posisi pasar dan pengawasan harga yang kurang layak. Karena untuk poin yang A, B, C ini itu tuh merupakan faktor yang mempengaruhi keberhasilan koperasi. Selanjutnya di sini nomor 5, kelembagaan lumbung desa untuk mengatasi masalah pangan atau kebutuhan pangan yang mendesak, di mana ketersediaan pangan tidak mencukupi, sedangkan mayoritas masyarakat relatif tidak memiliki daya beli. Nah, pernyataan ini tuh benar atau salah nih teman-teman? Jadi untuk jawaban nomor 5 ini tuh pernyataannya benar ya teman-teman, kayak yang tadi udah kita bahas di slide-slide sebelumnya. Oke, mungkin cukup sekian untuk pembahasan materi dan juga pembahasan latihan soal dari pertemuan ke-13 pengantar agribisnis. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyimak videonya dari awal hingga akhir, dan apabila ada kesalahan ataupun kekurangan mohon dimaafkan dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.